Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiatus Sa'adah. Saya dari Prodi 1 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi yang bertema berpikir. Kalian sudah tahu kan apa itu berpikir? Nah, apa itu berpikir? Berpikir merupakan aktivitas yang bersifat psikis di mana seseorang menghubungkan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya dalam rangka pemecahan masalah. Sekarang proses berpikir. Proses berpikir ada 3. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, pembentukan pendapat. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Nah, yang pertama yaitu pembentukan pengertian. Pengertian atau lebih tepatnya disebut dengan pengertian logis dibentuk melalui 3 tingkatan, yaitu menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sama atau dari sejumlah objek yang sejenis, membanding-bandingkan ciri-ciri agar dapat ditemukan ciri-ciri mana yang sama atau yang tidak sama, ciri-ciri mana yang selalu ada atau yang tidak selalu ada, ciri-ciri mana yang hakiki atau yang tidak hakiki. Selanjutnya, mengabstraksikan. Mengabstraksikan yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki atau mengambil ciri-ciri yang hakiki. Kedua yaitu pembentukan pendapat. Membentuk pendapat adalah meletakkan hubungan antara 2 buah pengertian atau lebih. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Keputusan yaitu hasil perbuatan akal untuk membuat pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah ada. Sekarang macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir ada 3. Yang pertama deduktif, kedua induktif, dan yang ketiga evaluatif. Yang pertama berpikir secara deduktif. Berpikir secara deduktif yaitu berpikir dengan cara menarik hal yang umum ke hal yang khusus. Jadi, keputusan deduktif ini berlawanan dengan keputusan induktif ya. Contohnya, semua logam kalau dipanaskan pasti akan memuai. Tembaga adalah logam. Jadi kesimpulannya yaitu tembaga kalau dipanaskan akan memuai. Selanjutnya yaitu yang induktif. Berpikir secara induktif yaitu berpikir dengan cara mengambil dari pendapat-pendapat khusus menuju ke satu pendapat umum. Misalnya, tembaga dipanaskan pasti akan memuai. Perak dipanaskan akan memuai. Besi dipanaskan juga akan memuai. Begitupun juga kuningan, jika dipanaskan juga akan memuai. Jadi kesimpulannya di sini yaitu semua logam kalau dipanaskan pasti akan memuai. Yang ketiga yaitu evaluatif. Apa itu evaluatif? Evaluatif yaitu berpikir dengan cara menilai baik buruknya atau tepat tidaknya sebuah gagasan.
terakhir yaitu hambatan dalam berpikir. Hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses berpikir dapat disebabkan antara lain karena data yang kurang sempurna, sehingga harus mencari banyak lagi data. Dan data yang ada itu dalam keadaan confuse. Confuse itu data yang satu bertentangan dengan data yang lain, sehingga hal ini akan membingungkan proses dalam berpikir. Jadi, jika terjadi kekurangan data dan kurang jelasnya data, maka akan terjadi hambatan dalam proses berpikir seseorang. Apalagi jika data yang satu itu bertentangan dengan data yang lain. Misalnya, dalam cerita-cerita para detektif. Karena itu, ruwet tidaknya suatu masalah, lengkap tidaknya sebuah data, itu pasti mempengaruhi sulit tidaknya dalam proses berpikir seseorang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.